Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana min ba'di ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini memberikan kepada kita taufik, inayah, kesempatan untuk kembali hadir dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang diberkahi ini insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan insyaallah dalam keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga semangat untuk menuntut ilmu. Salat beserta salam kita doakan semoga senantiasa dicurahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, pagi ini kita akan kembali melanjutkan tadabbur Al-Qur'an yang insyaallah akan membahas surah Ali Imran ayat 46 sampai ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang 46 ini Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan kisah di ayat sebelumnya. Jika kita kembali sedikit ke ayat yang sebelumnya, kita ingat bahwasanya pada saat itu Allah memberikan kabar gembira kepada Maryam radhiyallahu anha, Maryam ibunda Maryam ya, yang diberikan kabar gembira melalui malaikat yang berkata kepada Maryam, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar kepada engkau dengan sebuah kalimat daripadanya, yaitu Al-Masih Isa bin Maryam." Ya, itu dengan seorang anak yang diberkahi, Al-Masih, yaitu Isa, anaknya Maryam, yang menjadi orang yang terkemuka, memiliki kedudukan di atas dunia dan demikian juga di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-46 masih menambahkan sifat atau keterangan daripada Nabi Isa alaihissalam ini. Allah mengatakan, "Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla." Ya, wa minas salihin. Nabi Isa itu yang akan dilahirkan oleh Maryam, dia dapat berbicara kepada manusia baik dalam keadaan bayi ya, masih dalam buayan, masih dalam pangkuan dimomong oleh ibunya, dan begitu juga nanti kelak ketika dia dalam keadaan dewasa ya, wa minas salihin, dan dia termasuk orang-orang yang soleh. Artinya di sini Allah mengabarkan melalui Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada orang-orang Nasrani Najran ya, di awal cerita yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya Nabi Isa ini beliau nanti bisa berbicara begitu ya, ketika dilahirkan oleh ibunya Maryam, dia akan bisa berbicara meskipun masih dalam buayan ya, masih bayi ya, yang memberikan kesaksian akan kesucian ibunya ya, ibunya yang dituduh oleh orang-orang pada waktu itu telah melakukan perbuatan yang tidak baik, asusila, hamil, katakanlah hamil di luar nikah, melahirkan anak tapi tidak ketahuan siapa ayahnya ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Maryam ya, dalam surah Maryam ini yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika beliau masih dalam buayan, ketika orang-orang menuduh Maryam yang mengatakan, "Wahai Maryam, wahai saudaranya Harun, bagaimana mungkin engkau melakukan perbuatan tercela seperti ini? Padahal dulu ayah engkau bukanlah orang yang buruk," artinya ayahmu orang yang baik-baik, dan ibumu juga bukan seorang wanita tunasusila. Ya, begitu menyakitkan tuduhan tersebut. Lalu Maryam dengan tentunya dengan ilham dari Allah, beliau mengisyaratkan kepada bayinya, ya. Coba tanya saja kepada bayi yang baru lahir ini, yang masih merah ya, baru keluar, baru dilahirkan. Lalu orang-orang itu mengatakan, bagaimana mungkin kami berbicara dengan seorang anak bayi yang masih dalam berdongan seperti ini?
Lalu apa yang terjadi? Berkatalah Isa bayi ya, Isa yang masih merah tersebut, qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Kata beliau dalam waktu masih bayi itu, sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang dia berikan kepadaku Alkitab dan dia jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dia jadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan dia berwasiat kepadaku untuk menegakkan solat dan menunaikan zakat selama aku masih dalam keadaan hidup. Wa barram biwalidati, dan berbakti kepada ibuku, walam yarja'alni jabbaran syaqiyya, dan dia tidak menjadikan aku orang yang sombong, takabur dan angkuh ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, dan kedamaian dan keselamatanlah atasku pada hari kelahiranku, pada hari kematianku, dan pada hari kelak aku dibangkitkan kembali dalam keadaan hidup. Nah, ini perkataan Nabi Isa alaihissalam yang di dalam ayat tadi kita jelaskan bahwasanya Nabi Isa tersebut, kata Allah, di antara sifatnya, di samping dia orang yang terkemuka tadi dikatakan wajihan fid dunya, orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dia juga dapat berbicara kepada manusia pada saat dia masih dalam buayan ya, pada saat dia masih dalam bedongan, masih kecil, baru lahir, merah, dan juga nanti tentunya setelah dia dewasa ya. Wa minas shalihin, dan dia termasuk orang-orang yang soleh ya. Tentunya Bapak dan Ibu rahimakumullah, sekali lagi seperti yang kita sampaikan selalu pada tadabbur sebelumnya, ayat-ayat ini yang bercerita secara detail tentang kejadian fase demi fase yang dilalui oleh Maryam ya, mulai daripada ayahnya ya, Imran, kemudian dia dipingit oleh Zakaria, kemudian dia hamil ya tanpa seorang suami ya, dengan izin Allah tentunya, dan kemudian dia melahirkan anaknya, diceritakan dengan begitu detail oleh Al-Qur'an melalui Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada orang-orang Najran ya, yang tentunya seharusnya membuat mereka tergugah, seharusnya ya, membuat mereka menjadi beriman kepada dakwahnya Nabi Muhammad SAW dan mematahkan hujah-hujah mereka yang batil dan sesat tentang dakwaan mereka, tentang akidah agama mereka. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas shalihin, dan Nabi Isa itu dapat berbicara kepada manusia ketika dia sedang masih berada dalam buayan, bahkan begitu juga ketika dia dewasa dan dia termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya Maryam menjawab ya, Maryam radhiyallahu anha, beliau menjawab ketika Allah sudah menjelaskan sedemikian rupa akan karunia seorang bayi yang akan diberikan kepadanya, anak yang akan ditumpangkan ke dalam rahimnya, dia masih bertanya kepada Allah ya. Ya tentunya ini pertanyaan yang sangat normal ya, yang sangat logis ya. Bagaimana mungkin seorang perempuan tidak bersuami memiliki anak? Namun pertanyaan di sini bukan berarti meragukan, tapi lebih kepada keinginan untuk mendapatkan penjelasan ya, untuk menenangkan hatinya. Qalat Rabbi, kata Maryam, qalat Rabbi, dia berkata, yaitu Maryam, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, anna yakunu li waladun, bagaimana mungkin ada bagiku seorang anak, bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak atau melahirkan seorang anak, ya, walam yamsasni bashar, padahal ya tidak pernah menyentuhku seorang manusia pun, seorang laki-laki pun tentunya ya. Jadi jangankan menggaulinya dalam artian melakukan hubungan suami istri, menyentuhnya saja tidak ada gitu ya. Tidak ada manusia manapun, laki-laki manapun yang pernah menyentuhnya ya, menyentuh kulitnya, apalagi menggaulinya. Sehingga bagaimana mungkin saya mendapat karunia seorang anak ya Allah, begitu ya. Itu Maryam bertanya kepada Allah dalam keadaan heran ya, dan meminta penjelasan dalam doanya ya, yang tentunya dibisikkan oleh malaikat tadi. Bukan berarti Maryam bercakap-cakap dengan Allah, tidak ya. Ini adalah respon daripada Maryam ketika dibisikkan kepadanya oleh malaikat bahwasanya dia akan dikaruniai oleh seorang anak,
yaitu Isa ibnu Maryam dengan sifat-sifatnya yang tadi telah dijelaskan di atasnya. Kemudian dia berdoa, ya, berkata dalam hatinya seraya berdoa, bagaimana mungkin hamba memiliki seorang anak padahal hamba tidak pernah disentuh oleh seorang manusia pun, seorang laki-laki pun. Kemudian apa kata Allah? Apa kata Allah di sini? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah dapat menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Ya, Allah tidak susah bagi Allah untuk membuat seseorang hamil meskipun tidak menikah, tidak punya suami, tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Mudah bagi Allah, ya. Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah dapat menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Idza qada amran, jika Dia telah memutuskan suatu urusan, suatu perintah, suatu perkara, jika Allah telah berkehendak sesuatu itu terjadi, fa inna ma yaqulu lahu, maka sesungguhnya cukuplah Dia berkata kepada urusan itu, kun fayakun, ya, jadilah maka jadilah. Kun, Allah cuma mengatakan dua huruf saja, kaf dan nun, kun, ya. Jadi bukan kun fayakun, ya Bapak Ibu. Allah cuma mengatakan kun, maka fayakun. Ini ada jawabannya. Ketika Allah mengatakan kun, maka jadilah sesuatu yang Allah kehendaki tersebut. Jadi perkara lahirnya seorang manusia dari perut wanita yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, bagi Allah bukan sesuatu yang sulit, ya, bukan sesuatu yang dahsyat juga. Itu suatu hal yang biasa. Allah bahkan menjadikan manusia dari tidak ada sama sekali, yaitu tidak ada ayah, tidak ada ibu, yaitu Nabi kita Nabi Adam alaihissalam, ya, yang tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, ya. Bagi Allah sangat mudah. Apalagi untuk menciptakan manusia yang ada ibunya, ya. Yang masih ada ibunya, itu juga tentu lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu ketika hendak memutuskan mengerjakan suatu urusan atau mengadakan sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun, ya. Dan ini tentunya Bapak dan Ibu penting menjadi landasan akidah bagi kita semua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan semua sifatnya, ya, semua kekuasaannya yang tanpa batas, ya, yang absolut, yang maha berkehendak, maha kuasa melakukan apa saja, membuat kita menjadi optimis seharusnya, menggantungkan seluruh harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam kehidupan kita ini, ketika kita kembalikan semuanya kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, kita memohon kepada Allah, ya, tidak ada yang mustahil. Meskipun dalam pandangan kita sebagai manusia adalah mungkin sesuatu yang susah, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Namun tentunya dengan ayat ini, ya, diantaranya kita semakin yakin bahwasanya Allah Rabb, Tuhan yang kita sembah ini merupakan zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang mudah baginya untuk menjadikan apa saja jika Dia berkehendak, karena Dia cuma mengatakan dua huruf, yaitu kun, ya, kun, maka jadilah apa yang dikehendaki tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, Allah di ayat berikutnya masih menambahkan lagi, masih menjelaskan lagi tentang bagaimana sifatnya, bagaimana kapasitasnya anak Maryam, ya, yaitu Isa bin Maryam yang akan terlahir ini, ya, yang tentunya tujuannya untuk dijelaskan kepada orang-orang Najran tadi, ya, orang-orang Nasrani Najran, dan untuk kita semua yang baca pada hari ini, memperkuat akidah kita, mengkokohkan akidah kita, ya, di mana kita juga diwajibkan untuk beriman dengan kenabian Nabi Isa alaihissalam dan memahami dengan baik akan hakikat kenabian beliau, ya, dan beliau bukanlah seorang anak Tuhan seperti yang didakwakan oleh agama lain, namun beliau adalah sosok yang seperti disebutkan dalam Al-Quran yang saat ini sedang kita tadabburi. Kata Allah dalam ayat 48, wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wat taurah wal injil, ya. Allah mengajarkan kepadanya Alkitab. Di dalam penjelasannya di tafsir At-Tabari, Alkitab di sini dijelaskan sebagai kemampuan untuk menulis, ya, untuk menulis, ya, membaca. Karena kalau Alkitab yang diberikan kepada Nabi Isa itu adalah Al-Injil, ya, yang disebutkan nanti di terakhir.
Adapun Alkitab di sini bukanlah Alkitab Injilnya itu, tapi Alkitab di sini berarti adalah Alkitab dalam artian buku, cara untuk menulis dan membaca. Wal hikmah, dan diberikan hikmah, ya. Hikmah sebagaimana hikmahnya Nabi Muhammad SAW, beliau mengeluarkan perkataan-perkataan yang penuh dengan hikmah yang bagi Nabi Muhammad kita sebut dengan sunnah, ya, atau hadis. Demikian halnya juga dengan Nabi Isa alaihissalam, dia juga memiliki sunnah atau perkataan-perkataan, sifat, perilaku yang juga diikuti atau menjadi pedoman bagi pengikutnya kelak. Allah mengatakan wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Allah ajarkan kepadanya Alkitab, yaitu kemampuan untuk menulis, membaca, dan Allah berikan juga kepadanya al-hikmah, ya, kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, ya, suri tauladan yang baik. Wat Taurah, dan Allah juga ajarkan kepadanya Taurah yang merupakan kitab daripada Nabi, diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang terus diamalkan oleh Bani Israel sampai hari kelahiran beliau, ya. Wal Injil, dan kelak juga Allah akan berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu kitab Al-Injil yang merupakan kitab yang dikhususkan untuk Nabi Isa alaihissalam. Jadi di sini Allah menjelaskan kapasitas daripada Nabi Isa atau Isa bin Maryam, Isa anaknya Maryam yang akan terlahir daripada rahimnya Maryam radhiyallahu anha. Kemudian di ayat berikutnya Allah menjelaskan dengan lebih detail lagi Bapak dan Ibu, sifat atau keahlian atau kapasitas daripada Nabi Isa alaihissalam. Allah mengatakan wa rasulan ila bani Israel, dan dia juga seorang rasul, ya. Dia seorang rasul yang ditujukan atau diberikan kepada kaum Bani Israel. Jadi Nabi Isa ini adalah nabinya, salah satu nabi daripada kalangan Bani Israel, ya. Wa rasulan ila bani Israel, dan dia juga menjadi seorang rasul bagi Bani Israel. Anni qad ji'tukum. Nah, ini perkataannya Nabi Isa lagi, ya. Wa rasulan ila bani Israel, dan Nabi Isa itu merupakan seorang rasul kepada Bani Israel, yang mana dia akan mengatakan kepada Bani Israel tersebut, yaitu anni qad ji'tukum, sesungguhnya aku sungguh telah mendatangi kalian, aku telah datang kepada kalian bi ayatin, dengan tanda-tanda dari Tuhan kalian, ya, berupa tanda-tanda berbicara ketika masih bayi, ya. Kemudian juga beliau bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menjadikan burung yang dibuat dari tanah liat menjadi hidup. Jadi banyak sekali tanda Allah berikan kepada Nabi Isa ini yang seharusnya membuat orang-orang Bani Israel beriman dengan risalah yang beliau bawa, ya. Kata beliau, anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Aku telah mendatangi kalian, aku telah datang kepada kalian dengan tanda, dengan sebuah risalah daripada Tuhan kalian. Apa itu ayat atau tanda tersebut? Beliau menjelaskannya, anni akhluqu lakum, di mana sesungguhnya aku dapat membuat untuk kalian minat-tini, dari tanah liat, seperti bentuk sebuah burung, ya, seekor burung. Kata beliau, sesungguhnya aku dapat membuat untuk kalian sebuah katakanlah patung berbentuk burung dari tanah liat begitu. Diambil tanah liat, kemudian dicetak begitu dengan tangannya, dibuat sedemikian rupa menyerupai seekor burung, ya. Kemudian fa'anfukhu fihi, kemudian maka aku tiupkan kepadanya, ya. Maka aku tiupkan kepadanya, apakah ditiupkan dengan mulutnya di burung tersebut, ya, begitulah kira-kira, ya, dengan izin Allah. Fa'anfukhu fihi, kemudian aku tiupkan kepadanya, yaitu roh, ya, ditiupkan roh kepada burung tersebut melalui kuasa Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu tayran biiznillah, lalu jadilah dia burung yang hidup dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita jelaskan biiznillah ini Bapak dan Ibu, jangan nanti sampai ada yang mengira bahwasanya Nabi Isa memiliki kemampuan seperti kemampuannya Tuhan atau Allah. Tidak, semua itu terjadi dengan izinnya Allah, dengan skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Benar, yang meniupkan itu adalah Nabi Isa, yang membuat dengan tangannya itu adalah burung tersebut adalah tangannya Nabi Isa, dan meniupkannya kepada burung tersebut dengan caranya adalah Nabi Isa. Namun hidupnya burung tersebut, masuknya roh ke dalam burung tersebut sehingga dia hidup seperti burung yang hidup, maka
itu semua terjadi dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, karena beliau seorang rasul, seorang nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi di atas sudah kita jelaskan, ketika Allah menghendaki suatu perkara terjadi, Allah cuma mengatakan kun, ya. Dibuat patung burung, kemudian dipoles sedemikian rupa, dibuat dengan bentuknya yang persis seperti burung, kemudian dihembuskan kepadanya udara atau nafas dari Nabi Isa, tiba-tiba burung tersebut berubah menjadi burung yang hidup dan terbang, ya. Semuanya terjadi dengan izin Allah yang hanya mengucapkan dua huruf, yaitu kaf dan nun, yaitu kun, ya. Kun, maka terjadilah fayakun. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menjelaskan lagi tentang kapasitasnya atau kemampuannya. Beliau mengatakan, wa ubri'ul akmaha wal abras, dan aku dapat menyembuhkan orang yang buta dan begitu juga orang yang sakit sopak, ya. Saya nggak tahu apakah Bapak dan Ibu tahu sakit sopak itu seperti apa. Dalam pemahaman saya, sakit orang yang badannya itu putih, ya, kulitnya apa namanya, sakitnya dalam bahasa kedokterannya saya lupa, tapi dalam bahasa daerah kita ada sakit sopak, ya. Orang-orang yang tadinya kulitnya bersih tiba-tiba putih, meluas, akhirnya sekujur tubuhnya menjadi putih dan dia kesulitan untuk terkena matahari, ya, karena akan sangat sakit sekali. Mungkin nanti Bapak dan Ibu yang ingat istilah penyakitnya bisa menyampaikan. Artinya Nabi Isa alaihissalam mengatakan, aku memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang yang buta. Orang yang buta di sini, al-akmah di sini adalah orang yang buta dari lahir, ya. Yang butanya itu bukan buta biasa, tapi matanya itu tertutup, ya. Memang tidak kelihatan sama sekali biji matanya atau bola matanya, ya. Beda dengan orang sebagian yang buta masih terlihat, namun mungkin dipenuhi dengan lemak sehingga tidak bisa memandang, ya. Nah, al-akmah ini adalah orang yang buta sama sekali, matanya tertutup, tidak terlihat bola matanya. Dengan izin Allah, kata Nabi Isa, aku dapat menyembuhkan al-akmah, orang yang buta sejak lahir, wal abros, ya, yang mungkin pada waktu itu sedang terjadi pandemi sakit abros ini, sakit sopak ini di kalangan Bani Israel, ya, yang wallahu alam, ya, di zaman kita juga banyak kita lihat, ya. Kalau saya waktu kecil pernah dinasihati oleh orang tua untuk tidak meminum susu dengan ikan, begitu, ya. Karena ketika seseorang mengkonsumsi susu dengan ikan sekaligus, katanya waktu itu, saya juga belum pernah membaca secara ilmu kedokteran apakah benar atau tidak, tapi kalau orang minum susu diiringi kemudian setelah itu dengan makan ikan, maka yang terjadi nanti dia akan terkena penyakit sopak ini. Nauzubillah, nauzubillah, ya. Wa uhyil mauta, dan demikian juga kata Nabi Isa alaihissalam, uhyil mauta, aku dapat menghidupkan orang yang telah mati dengan izinnya Allah, ya. Di dalam kitab cerita Israiliyat, Nabi Isa ini ketika beliau dikejar-kejar oleh kaumnya, ya. Jadi Nabi Isa ini juga diusir dari kampungnya, Bapak dan Ibu, ya, diusir karena memang orang-orang Bani Israel ini seperti yang kita sebut sebelumnya, orang-orang yang ingkar, ya, orang-orang yang zalim, yang bahkan mereka pekerjaannya itu membunuh para nabi, ya. Tidaklah ada nabi dan rasul yang mereka ketahui kemudian mereka kejar dan mereka bunuh, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Mereka kejar-kejar sampai akhirnya Nabi Isa dibawa oleh ibunya Maryam keluar daripada negeri mereka sampai mereka bertemu dengan suatu kampung. Di situ ada raja, yang mana raja ini habis kematian anak, begitu, ya. Dia kematian anak yang sangat dia sayangi. Nah, di situ mereka dilindungi oleh seorang penduduk, ya, yang penduduk ini ketahuan telah melindungi Nabi Isa dan ibunya dan akan dihukum oleh raja. Namun ketika akan dihukum, orang tersebut mengatakan, sesungguhnya orang yang sedang saya layani atau sedang saya terima sebagai tamu ini adalah orang yang memiliki mukjizat. Dia dapat menyembuhkan orang yang sakit, dapat menghidupkan orang yang mati. Maka ketika itu raja meminta Nabi Isa untuk menghidupkan anaknya kembali. Yang ketika diminta itu Nabi Isa menolak, bahwasanya ini akan mendatangkan mudarat kepadamu karena ini anak yang tidak berbakti, anak yang durhaka dan segala macam. Namun si raja tetap ngotot karena ingin anaknya hidup kembali, karena itu adalah anak yang sangat dia sayangi. Lalu waktu itu dengan izin Allah tentunya Nabi Isa
menghidupkan anak si raja tersebut seperti sedia kala ya. Nah, itulah cerita Israiliyat tentunya yang tidak mesti kita percaya sebagaimana diceritakan, tapi hanya untuk sekedar menambah wawasan begitu kira-kira. Wa uhyil mauta biiznillah, dan aku dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Kemudian wa unabbiukum bima ta'kulun, dan aku juga dapat mengkabarkan kepada kalian, aku dapat menceritakan kepada kalian dan memberitahu kalian bima ta'kuluna, dengan apa yang kalian makan di rumah kalian, wa ma tadakhiruna, dan apa yang terdapat dalam kalau bahasa Indonesia saya juga nggak tahu ya. Kalau kita di rumah ada makanan di atas meja, kemudian ada penutupnya, ya itu namanya kalau bahasa daerah saya songkok gitu ya, tudung gitu ya kira-kira ya. Saya dapat mengabarkan kepada kalian apa yang kalian makan di rumah, apa yang kalian masak, apa yang sedang kalian konsumsi di rumah, dan apa yang kalian simpan ya, baik di lemari atau di bawah tudung itu tadi, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Padahal Nabi Isa jauh dari mereka, tidak pernah ke rumah mereka ya. Tapi Nabi Isa alaihissalam dapat mengabarkan, oh sekarang kalian lagi masak rendang di rumah gitu ya, atau lagi masak rawon gitu, atau lagi masak kalio atau dan lain sebagainya ya. Nah, itu dengan mudah Nabi Isa mengabarkan kepada mereka, yang tentunya ini seharusnya menjadi tanda-tanda kenabian dan kerasulan Nabi Isa alaihissalam yang seharusnya diyakini dan dipercayai oleh kaumnya waktu itu, yaitu Bani Israel ya. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu di atas tadi ya, ada berapa tadi Bapak dan Ibu ya. Di ayat ini saja Allah mengatakan kemampuan Nabi Isa itu menghidupkan burung ya dari tanah liat, kemudian dia dapat menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang sakit sopak, kemudian menghidupkan yang mati, dan dapat menceritakan atau mengabarkan kepada mereka apa yang mereka masak di rumah, apa yang mereka makan, dan apa yang mereka simpan di mejanya, di lemarinya, di rumah-rumah mereka. Kata Allah, sesungguhnya yang demikian itu seharusnya menjadi tanda-tanda kenabianku, kenabian Nabi Isa alaihissalam bagi kalian, jika kalian memang mendakwakan kalian orang-orang yang beriman. Masya Allah ya. Luar biasa Allah memberikan hujjah untuk Nabi Isa alaihissalam, yang tentunya hujjah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan orang-orang Nasrani Najran yang apa ya istilahnya ya, kepedean begitu ya, terlalu percaya diri, datang jauh-jauh ya dari Najran ke Madinah untuk berdebat dengan Nabi Muhammad persoalan akidah ini. Kemudian di ayat yang 50 Allah masih menambahkan lagi tentang kapasitas Nabi Isa ini. Allah mengatakan wa musaddiqal lima baina yadayya, dan aku juga membenarkan ya, membenarkan artinya tidak mendustakan ya, membenarkan, mengakomodir lima baina yadayya, terhadap apa-apa yang ada di tanganku, yang ada di hadapanku ya, minat Taurah, daripada ajaran kitab Taurat ya. Jadi Nabi Isa ini sebelum beliau menjadi nabi dan kemudian beliau mengajarkan Injil, beliau juga mengakomodir kitab Taurat begitu ya. Artinya beliau tidak sama sekali menolak Taurat, karena memang Taurat itu waktu itu juga kitab yang turunkan kepada manusia, kepada Bani Israel dari Nabi Musa alaihissalam ya. Meskipun tentunya Taurah-Taurah yang beredar di pasaran di zamannya Nabi Isa ini telah banyak Taurah-Taurah yang tidak benar ya, Taurah-Taurah yang sudah di otak-atik, dirubah-rubah ya, dihilangkan, ditambah oleh orang-orang Bani Israel yang durhaka tersebut. Namun secara umum tentunya yang dimaksud adalah Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Isa ini mengatakan, saya tidak menolak sama sekali ajaran agama kalian sebelumnya. Aku membenarkannya. Karena Nabi itu bersaudara ya. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dan nabi-nabi yang itu bersaudara. Dan agama mereka semua sama, risalah mereka semua sama, yaitu risalatul tauhid, risalatul Islam. Mengislamkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat ia berbeda ya. Cara sholat mungkin berbeda, tata cara puasa mungkin berbeda, zakat bentuknya berbeda, tapi secara umum adalah risalah Allah yang mengajak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa ini mengatakan wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah.
aku membenarkan terhadap apa yang ada di hadapanku daripada ajarannya Taurat. Jadi kalian nggak usah khawatir gitu. Saya nggak akan menghapus agama kalian. Justru saya membenarkan semuanya. Ya. Wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Namun ada sedikit perbedaan. Ya, ada sedikit kabar gembira buat kalian, yaitu wali uhilla lakum, dan aku akan menghalalkan untuk kalian ba'dalladzi hurrima alaikum, sebagian dari yang dulunya tadinya diharamkan untuk kalian. Jadi seperti yang pernah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, orang-orang Bani Israel ini di dalam Taurat diberikan, karena sebagian di antara ada hukuman ya, hukuman kepada mereka karena nyinyir, karena ngeyel ya, karena durhaka, membangkang. Jadi diharamkan kepada mereka banyak hal ya. Padahal tadi telah diberikan manna wasalwa ya, dan makanan-makanan yang enak dari apa saja yang di atas bumi ini, tapi kemudian menjadi haram bagi mereka ya, bahkan haram makan daging, haram makan onta, makan sapi, haram makan burung ya, banyak hal sekali yang diharamkan untuk mereka. Nah, dengan kedatangan Nabi Isa alaihissalam, kata beliau, wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum, aku akan halalkan untuk kalian sebagian daripada yang tadinya diharamkan untuk kalian. Sehingga waktu itu mungkin ya onta menjadi halal dimakan ya, daging sapi menjadi halal dimakan, sehingga mereka mulai bisa sedikit leluasa menikmati kehidupan di atas dunia dengan segala kenikmatan yang Allah adakan padanya. Waji'tukum bi ayatin mir rabbikum ya, waji'tukum bi ayatin mir rabbikum, dan aku datang kepada kalian dengan tanda-tanda, dengan sebuah tanda ya. Di sini maksudnya bukan satu tanda ya, banyak tanda yang tadi telah kita sebutkan di atas dari Tuhan kalian. Banyak sekali tanda yang aku bawa. Jadi aku tidak sekedar omong kosong, oh aku nabi, aku rasul ya, beriman kepadaku, tidak ya. Semua bahkan Allah titipkan kepada Nabi Isa ini mukjizat, tanda-tanda, ayat-ayat seperti yang tadi telah kita jelaskan di atas dari Tuhan engkau. Maka oleh karena itu, fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kalian semua kepada Allah ya, takutlah kepada Allah, ikutilah agama ini, terapkan agama ini, tegakkan perintah-perintah Allah dalam agama ini, wa ati'un, dan taatlah kepadaku, jangan membangkang ya, jangan membangkang, jangan durhaka ya, jangan ngeyel, jangan nyinyir, tapi ikutilah aku, taatlah kepadaku dengan mengatakan sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Demikian kata Nabi Isa kepada mereka ya. Sampai di sana penjelasan dari Al-Quran, dari Allah tentang kapasitas Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di ayat yang 51 berikutnya, masih perkataannya Nabi Isa tentunya, Allah mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ya, ini perkataannya Nabi Isa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku ya, aku di sini ada Nabi Isa alaihissalam, wa rabbukum, dan Tuhannya kalian wahai Bani Israel, fa'buduhu, maka sembahlah dia ya, fa'buduhu, sembahlah dia dengan penyembahan yang benar, penyembahan yang maksimal, hadza siratun mustaqim, dan inilah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang istiqamah, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah dakwahnya Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel ya, yang mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti syariat dengan baik ya, beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Dan inilah wa hadza siratun mustaqim, inilah jalan yang lurus, kata Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya, yaitu Bani Israel. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang berikutnya Allah menceritakan ya, selesai tadi dialog antara Nabi Isa dengan kaumnya yang menceritakan tentang kapasitas diri beliau, maka Allah kemudian di ayat 52 ini mengatakan atau menceritakan kepada kita, falamma ahassa Isa, maka tatkala Nabi Isa merasakan, mengetahui ya, dia mendapatkan firasat ya, atau melihat ya, dia melihat gelagat-gelagat. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, tatkala Nabi Isa mengetahui daripada mereka itu gelagat-gelagat kekafiran ya, gelagat-gelagat kemungkaran,
baik itu dilihat secara kasat mata oleh Nabi Isa, bagaimana mungkin tingkah laku mereka, gestur mereka, mimik muka mereka, ya, yang ketika didakwahi terlihat begitu, ya, namanya manusia pasti bisa merasakan. Nabi Isa merasakan kekafirannya mereka, keingkarannya mereka, ya, kedurhakaan mereka. Nah, maka tatkala Nabi Isa merasakan hal tersebut dari si orang-orang Bani Israel ini, qala, lalu beliau berkatalah Nabi Isa. Apa kata beliau? Man ansari ilallah. Siapa di antara kalian yang benar-benar mau menjadi penolongku kepada Allah? Ya, menolong kepada Allah maksudnya menjadi penolong-penolong untuk menegakkan agama Allah. Menolong untuk menjadi penegak dan pejuang mendakwahkan agama Allah ini, membela kebenaran dan memerangi kebatilan. Qala man ansari ilallah. Siapa yang mau menjadi penolong-penolongku, ya, menjadi ya katakanlah pengikutku, ya, pengikutku, pembantuku, kaki tanganku, ya, untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan agama Allah, mengajarkan agama Allah dan memperjuangkannya. Lalu Bapak dan Ibu rahimakumullah, qala al-hawariyun, ya, berkatalah sekelompok orang yang mereka dalam Al-Qur'an disebut dengan al-hawariyun. Ya, masih dalam Bani Israel juga, ya. Tentunya tidak semua Bani Israel itu jahat, tidak semua membangkang dan durhaka kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada tetap sekelompok orang yang menerima dakwah beliau, mengimani dakwah beliau dan menyatakan komitmen kepada beliau untuk menjadi pengikut yang setia, ya, menolong Nabi Isa dalam berdakwah pada agama Allah Subhanahu wa taala. Berkatalah hawariyun. Dalam penjelasannya, hawariyun ini adalah orang-orang yang berpakaian putih, ya. Jadi ada orang-orang, sekelompok orang yang senang berpakaian putih, ya, yang apa namanya, ya, yang mendekatkan diri kepada Allah dan mereka memilih berpakaian putih, ya, menunjukkan ketakwaan, kewaraan, kesolehan, ya. Meskipun tentu tidak mesti orang soleh itu berpakaian putih, ya. Tidak demikian juga, namun memang warna putih adalah di antara warna yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama bagi laki-laki, ya, disunahkan untuk memilih pakaian-pakaian berwarna putih, ya, dan menghindari pakaian-pakaian yang berwarna ngejreng, gitu, ya, merah, menyala dan lain sebagainya. Karena memang Rasulullah SAW lebih mencintai warna putih, ya. Nah, Al-Hawariyun ini adalah kelompok orang dari kalangan Bani Israel yang tadi kita jelaskan. Mereka mengatakan, nahnu ansarullah. Kami, wahai Isa, yang siap menjadi penolong-penolong agama Allah. Penolong-penolong engkau di dalam berdakwah kepada Allah, mendakwahkan agama Allah, mendakwahkan ajaran Allah, dan memperjuangkan agama ini bersama engkau. Nahnu ansarullah. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Berkata orang-orang Hawariyun ini, kamilah penolong-penolong agama Allah bersama engkau, wahai Nabi Isa. Amanna billah. Kami telah beriman dengan Allah. Ya, kami telah beriman dengan Allah dengan iman yang sebenarnya, iman yang benar, iman yang tulus dan ikhlas. Washhad, dan saksikanlah bi anna muslimun, dan saksikanlah, ya, bahwasanya kami termasuk orang-orang yang berserah diri, ya, orang-orang yang beragama Islam. Di dalam penjelasannya kitab Tafsir At-Tabari dijelaskan bahwasanya di sini juga berarti Nabi Isa alaihissalam, orang-orang terdahulu itu sebut agamanya sebetulnya adalah agama Islam. Ya, di sini Allah mengatakan washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang muslim, orang-orang yang Islam, yaitu orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, ikhwan wal akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah, inilah tadabbur kita pada pagi hari ini. Mulai tadi dari ayat 46 dan baru saja telah kita selesaikan ayat 52, masih bercerita tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam dan kapasitasnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana beliau berdakwah kepada Bani Israel, dan beliau menanyakan siapa yang siap menjadi penolong beliau untuk memperjuangkan agama Allah. Lalu yang menjawab adalah orang-orang Al-Hawariyun, ya, yang menjadi pengikut setianya Nabi Isa alaihissalam, yang tentunya secara umum cerita ini masih kembali kepada cerita tentang dialog atau perdebatan antara Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nasrani dari Najran yang datang untuk berdebat
dengan Rasulullah SAW tentang akidah mereka, ya, mendakwakan agama mereka yang benar, ya, dan sebagainya. Demikianlah Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudara sekalian, penyampaian tadabbur Al-Quran pada pagi hari ini. Tentunya masih banyak terdapat kekurangan materi, ya, informasi, penjelasan. Namun seperti yang senantiasa kami sampaikan, kita kapasitas kita dalam kegiatan ini adalah berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan untuk mentadaburi, ya, dan tentunya ketika kita mentadaburi, berusaha untuk mendekati, memahami apa yang Allah maksud di dalam Al-Quran ini, sehingga kita mendapatkan hikmah, kita mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah, petunjuk. Karena meskipun ini mungkin cerita-cerita yang tidak berhubungan langsung dengan kehidupan kita yang begitu kompleks pada saat ini dengan segala macam problematikanya, namun terlepas dari itu semua Bapak dan Ibu, yang kita yakin, ya, tidak ada yang sia-sia Allah berikan dalam Al-Quran ini, semuanya pasti berkaitan dengan kehidupan kita. Namun terlepas dari itu semua, ketika kita duduk bersama seperti ini, mendengarkan Al-Quran dibaca, mendengarkan penjelasan-penjelasannya, ya, meskipun itu cerita-cerita tentang orang yang telah meninggal puluhan ribu tahun yang lalu, namun yakinlah Bapak dan Ibu semuanya, apa yang kita lakukan ini akan mendatangkan sebuah keberkahan yang luar biasa, ketenangan dan kedamaian hati, ya, keberkahan, bertambahnya iman, semakin mulianya hidup kita di atas dunia ini, ya, karena yang kita kaji ini adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya, lautan samudra yang luas, yang dalam sebuah riwayat dikatakan, kalaulah seseorang itu hatinya benar, imannya benar, hatinya bersih, ya, sungguh dia tidak akan pernah puas ketika dia mentadaburi Al-Quran ini. Dia tidak akan pernah merasakan cukup, ya. Semakin ditadaburi, semakin terasa semangat, semakin terasa keinginan yang lebih kuat lagi untuk mengulangi, menambah lagi apa yang Allah maksud, apa yang Allah tuju di dalam kitabnya ini. Demikianlah Bapak dan Ibu penyampaian kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, dan mohon maaf atas kekurangan dan salah khilaf perkataan saya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi modal dalam kita menjalani kehidupan kita, dan tentunya jika memungkinkan kita sampaikan dan dakwahkan juga kepada orang lain. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.